Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Dewi Purboningsih, SAP MAP. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap pada program studi administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung Mangkurat. Izinkan saya pada kesempatan kali ini memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam mengajar, saya selalu menerapkan 3 komponen utama pembelajaran, yaitu DIA, Delivery Interaction Assessment. Pada pemaparan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya menerapkan 3 komponen utama tersebut dalam pembelajaran. Pada komponen D, Delivery, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Untuk komponen Interaction, saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran interaksi dan meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Untuk komponen assessment, saya akan menjelaskan sistem penilaian mata kuliah pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik. Yang terakhir, saya akan menayangkan rekaman video proses pembelajaran tatap muka secara ruling yang telah dilaksanakan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik dengan kode DAPW 111. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib program studi yang harus diambil oleh mahasiswa pada semester 1. Mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik merupakan rumpun mata kuliah dasar yang akan menjadi fondasi pembentukan kompetensi, terutama kompetensi teoretik atau konseptual, analisis, dan aplikasi bagi mata kuliah berikutnya dalam ruang lingkup ilmu administrasi publik. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar administrasi publik, pengertian publik, 6 dimensi strategis, serta menganalisis isu-isu yang berkembang pada dimensi administrasi publik. Mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik dirancang memenuhi 2 CPL dalam peta kurikulum program studi, yaitu CPL 1 dan CPL 2. Pada CPL 2 ini, mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritis administrasi, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, dan pelayanan publik. Sedangkan pada CPL 2, di mana mahasiswa diharapkan mampu menganalisis interaksi antar aktor dalam governansi publik seperti dalam penyusunan kebijakan dan manajemen pelayanan publik, baik di tingkat lokal maupun nasional, dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan HANKAN dengan pendekatan ekonomi politik. Dari kedua CPL tersebut diturunkan menjadi 2 CPMK, CPMK 1 berkaitan dengan CPL 1, di mana mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dengan tepat pengertian administrasi dan administrasi publik, dimensi kajian ilmu administrasi publik secara teoretik. Pada CPMK 2, yang mendukung pada CPL 2, di mana mahasiswa diharapkan mampu menyusun makalah tentang isu-isu dalam dimensi strategis administrasi publik. Berikut adalah materi pembelajaran yang saya ajarkan dalam mata kuliah ini. Ada 11 topik materi yang meliputi konsep dasar administrasi, yang kedua konsep dasar ilmu administrasi negara, yang ketiga adalah konsep administrasi publik, dan yang keempat adalah pengertian publik dari sudut pandang ilmu administrasi publik. Yang kelima, dimensi administrasi. Yang keenam, dimensi manajemen publik. Yang ketujuh, dimensi organisasi. Dan kedelapan, dimensi etika. Kesembilan, dimensi lingkungan. Dan 10, dimensi kinerja. Dan pada topik yang ke-11 adalah analisis isu pada dimensi strategis administrasi publik. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan sistem model pembelajaran interaktif yang dilakukan secara luring atau tatap muka, serta memanfaatkan teknologi sebagai pembelajaran. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini menerapkan metode ceramah, case-based learning, dan diskusi kelompok. Melalui metode ini, diharapkan mahasiswa dapat menyerap ilmu secara maksimal dan mampu mengimplementasikan ilmu tersebut dalam pemecahan kasus secara berkelompok.
Adapun strategi pembelajaran yang telah diterapkan yaitu proses pembelajaran secara langsung secara dua arah. Selain dosen menyampaikan materi, peserta juga diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapat. Dan selain itu, mahasiswa juga didorong untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pemecahan suatu masalah. Sistem penilaian kepada mahasiswa dalam mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik meliputi teknik yang digunakan berdasarkan pedoman keskoran dengan hasil ujian yang dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E. Bobot penilaian adalah 30% untuk keaktifan, kuis, dan penugasan individu, 30% untuk nilai ujian tengah semester berupa tes tertulis, dan 40% ujian akhir semester berupa penugasan analisis kasus. Selanjutnya, berikut ini akan ditampilkan video perkuliahan mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik dengan materi dimensi strategis administrasi publik pada dimensi kebijakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Baik. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan memasuki pada pertemuan kelima ya, mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik ya teman-teman semuanya. Nah, sebelumnya seperti biasanya kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Baik, teman-teman semuanya, kemarin pekan sebelumnya Ibu sudah menyampaikan terkait dengan materi konsep publik dalam administrasi publik itu sendiri. Nah, hari ini sebelum Ibu menjelaskan ya materi berikutnya, Ibu ingin meminta salah satu dari kalian menyampaikan review materi dari sebelumnya. Oke, salah satu peserta mahasiswa atau mahasiswi yang ingin menyampaikan review materi dari pekan sebelumnya, dipersilahkan. Oh, silakan. Saya, Bu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dela Yunita. Saya akan menyampaikan review materi seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, di mana dalam konteks administrasi publik itu ada elemen utama dalam pengertian publik. Ada 5. Yang pertama, kepentingan umum, di mana publik itu mengacu pada kepentingan seluruh masyarakat. Jadi bukan hanya pada kepentingan kelompok tertentu, tetapi pada kepentingan kelompok luas atau masyarakat luas. Kemudian yang kedua, masyarakat itu sebagai penerima layanan yang disediakan oleh pemerintah. Nah, dalam publik, pihak yang menerima pelayanan itu adalah masyarakat. Yang menerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu juga masyarakat. Yang ketiga, itu ada pemerintah dan juga lembaga publik. Jadi, publik dalam administrasi publik itu mencangkup segala bentuk organisasi. Bukan hanya organisasi pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah dan juga lembaga lainnya. Kemudian yang keempat, elemennya adalah transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, dalam konsep publik, ini berhubungan dengan siapa yang dilayani dan juga bagaimana sih kebijakan atau keputusan diambil oleh pemerintah itu bisa diakses dan juga dipahami oleh masyarakat, karena ini mencangkup transparansi dan juga akuntabilitasnya. Dan yang terakhir, elemennya adalah kebijakan publik. Jadi kebijakan publik ini merupakan atau berkaitan erat gitu dengan konsep publik itu sendiri. Karena ini merupakan keputusan atau tindakan yang harus dipilih oleh pemerintah untuk bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan dalam administrasi publik, publik itu merujuk pada masyarakat luas yang harus dilayani oleh pemerintah melalui kebijakan publik yang kebijakan ini harus adil begitu dan juga harus akuntabel serta transparan. Seperti itu. Oke, terima kasih Dela, luar biasa ya. Reviewnya sangat lengkap dan sistematis ya. Poin terakhir adalah menyampaikan publik itu adalah masyarakat luas dan dilayani oleh pemerintah atau lembaga publik itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan tujuan dari materi ini berkaitan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang kelima, yaitu di mana mahasiswa diharapkan nanti mampu menganalisis dimensi strategis pada ilmu administrasi publik, di mana dalam dimensi strategis nanti kita akan menjelaskan terkait dengan dimensi kebijakan publik, manajemen publik, etika organisasi, lingkungan, dan kinerja administrasi publik itu sendiri. Oke, next, bahwa dimensi strategis.
Apa sih yang dimaksud dengan dimensi strategis itu dalam administrasi publik? Ada dua kata di sini teman-teman, yaitu adalah dimensi dan strategis. Dimensi itu berarti adalah ruang lingkup, batasan atau cakupan. Ya. Strategis itu apa? Yaitu adalah posisi setiap unsur begitu menentukan dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, dimensi strategis itu adalah unsur-unsur yang penting dalam ruang lingkup administrasi publik dalam pencapaian tujuan, sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak berfungsi, maka akan mengganggu unsur-unsur yang lain. Nah, oleh karena itu, dalam cakupan atau dalam ruang lingkup administrasi publik ini, ada beberapa dimensi yang harus kita pelajari. Oke, di sini ada dimensi kebijakan, ada dimensi manajemen, dimensi organisasi, dimensi moral, dan dimensi lingkungan, dan dimensi kinerja. Semua keenam dimensi ini saling berkaitan dan berhubungan dan tentunya saling mempengaruhi. Ya, kelima dimensi ini terutama itu nanti ketika memang ada salah satu unsur dari dimensi ini tidak berjalan, maka itu akan mempengaruhi pada dimensi kinerja administrasi publik itu sendiri. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan terkait dengan dimensi kebijakan. Ya, tentunya teman-teman sudah mengetahui apa sih kebijakan itu, gitu kan? Ya, kebijakan itu dalam administrasi publik itu berhubungan atau berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Ya, kalau ibaratnya dianalogikan bahwa administrasi publik itu tubuh kita, maka kebijakan itu adalah otak. Ya, otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan oleh sistem organ tubuh yang lainnya. Oke ya teman-teman, di sini kita pahami bersama ya bahwa kebijakan itu adalah penentu dari dimensi-dimensi yang lainnya. Selanjutnya nanti Ibu akan menyampaikan terkait dengan istilah kebijakan itu apa, kebijakan publik itu apa secara definisinya, dan juga proses kebijakan publik itu apa saja ya, tahapan-tahapannya, dan beberapa isu-isu penting dalam kebijakan publik. Oke, istilah kebijakan. Nah, banyak sekali beberapa ahli yang menyampaikan terkait dengan kebijakan. Di sini Ibu menyampaikan dari Graeker ya, bahwa kebijakan itu dilihat dari beberapa perspektif. Yang pertama adalah filosofis, produk, proses, dan kerangka kerja. Oke. Kebijakan dilihat atau dipandang secara filosofis, itu berarti adalah kebijakan sebagai serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan. Ya, jelas ya bahwa filosofis berarti adalah serangkaian prinsip, serangkaian suatu kode etik ya, atau kondisi yang diinginkan. Dipandang sebagai produk, yaitu adalah kebijakan diartikan sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Ya, produk kebijakan itu ada macam-macam ya, ada berupa undang-undang, ada berupa peraturan pemerintah, ada juga peraturan daerah dan sebagainya. Dilihat dari perspektif proses bahwa kebijakan itu menuju pada cara di mana suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, program dan mekanisme dalam mencapai produknya. Nanti berkaitan dengan proses atau tahapan dalam menyusun suatu kebijakan ya, dilihat dari perspektif proses itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah perspektif kerangka kerja. Di sini disampaikan bahwa kebijakan itu merupakan suatu proses tawar-menawar dan menegosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. Nah, ini adalah istilah kebijakan menurut Graeker. Selanjutnya, istilah kebijakan publik. Nah, ini ada 3 dari penjelasan definisi dari Kamus Administrasi Publik. Kebijakan publik itu adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan permasalahan publik atau pemerintah. Ya. Nah, berbeda dengan Suffridge dan Russell ya, ini menarik gitu kan. Jadi mereka mengatakan bahwa kebijakan publik itu apapun yang dilakukan atau keputusan pemerintah, baik itu dilakukan maupun tidak dilakukan, itu termasuk dari, menurut mereka itu adalah kebijakan publik itu sendiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya menurut Peterson mengatakan bahwa kebijakan publik itu adalah secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah. Ya. Aksi pemerintah dalam menghadapi suatu masalah dengan mengarahkan perhatian terhadap siapa mendapat apa, dan kapan dan bagaimana. Maksudnya adalah kebijakan publik itu untuk siapa, kan?
tujuannya untuk apa, dan bagaimana kebijakan publik itu diterapkan. Seperti itu ya, teman-teman sekalian. Oke, dari definisi ini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah memahami ya. Oke, belum ada pertanyaan, Ibu lanjutkan. Oke, berikutnya adalah terkait dengan proses kebijakan publik. Proses kebijakan publik ini apa teman-teman? Yaitu adalah tahapan-tahapan yang harus ada dalam setiap kita membuat suatu proses kebijakan publik itu sendiri. Yang pertama adalah ada penetapan agenda kebijakan. Ya, jadi kebijakan publik itu tidak harus ini ya, maksudnya tidak serta-merta dibuat, namun harus ada tahapannya. Ya, menurut dan ini ada 5. Jadi yang pertama adalah penetapan agenda kebijakan. Penetapan agenda kebijakan ini ditentukan apa yang menjadi isu publiknya, masalah publiknya apa, isu strategisnya apa, ya kan? Jadi permasalahannya bagaimana menentukannya harus ditentukan melalui suatu prosedur ilmiah, ya, yang seringkali dikenal dengan nama problem structuring, ya, problem structuring, ya. Jadi tidak serta-merta kita mencomot, oh ada opini pendapat dari masyarakat yang mengatakan ada masalah di sini, gitu kan? Tidak, namun harus berdasarkan suatu analisis tertentu. Nah, selanjutnya adalah formulasi kebijakan. Tahapan pada formulasi kebijakan ini, para analis nanti akan mengidentifikasi ya, permasalahan-permasalahan itu, mana yang harus segera diambil solusinya, harus dicarikan solusinya. Ya kan? Jadi, kebijakan yang dapat digunakan mana dalam memecahkan masalah tadi ya, setelah menentukan masalahnya apa, maka disitulah nanti dalam formulasi atau perumusan ya, kalau ada kata lain formulasi adalah perumusan kebijakan, maka disinilah diidentifikasi kan mana kebijakan-kebijakan ini, kebijakan alternatif atau kebijakan A atau B yang memungkinkan untuk menjawab atau untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang sudah ditetapkan tadi. Ini disebut sebagai prosedur forecasting atau apa? Memprediksi ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah adopsi kebijakan. Tahapan pada adopsi kebijakan ini tentunya adalah setelah tadi dirumuskan kebijakan, beberapa alternatif kebijakan, dan dipilih kebijakan mana yang tepat, ya kan, untuk suatu permasalahan yang tadi sudah dipilih. Jadi, dan di sini adalah para administrator ya, baik itu eksekutif maupun legislatif, sama-sama berdiskusi dan mereka memutuskan kebijakan mana yang akan diterapkan. Nah, proses selanjutnya adalah ketika sudah diputuskan kebijakan A ini adalah yang tepat, maka dilakukanlah implementasi atau pelaksanaan dari kebijakan itu. Bisa jadi dalam implementasi kebijakan ini akan diturunkan ke dalam program-program daerah atau program-program pemerintah. Nah, yang terakhir adalah dalam proses kebijakan publik ini ada namanya evaluasi. Nah, evaluasi kebijakan, karena setiap kebijakan itu perlu ada namanya penilaian. Apakah kebijakan itu sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, ataukah masih banyak yang harus dievaluasi lagi, dan atau mungkin masih banyak kendalanya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Seperti itu. Oke ya. Selanjutnya, terkait dengan isu kebijakan. Nah, teman-teman, kita ini ya pasti masih mendengar ya, sekarang lagi viral ini terkait dengan viral bus policy ya, bus policy. Apa sih maksudnya ini? Ini adalah kebijakan publik yang lahir atau berubah karena adanya tekanan atau viralitas isu di medsos. Ya, banyak ya contohnya ya tentang kebijakan penanganan hukum, kasus-kasus tertentu ya. Ini yang lagi viral. Reaksi pemerintah ya, kalau tidak viral maka tidak segera direspon dan sebagainya. Nah, akhirnya ini muncul kebijakan viral bus policy ini, ya kan? Nah, kenapa munculnya alasan munculnya viral bus policy ini, gitu kan? Karena ini teman-teman, salah satunya adalah lambatnya reaksi pemerintah, ya kan? Lambatnya reaksi pemerintah dalam menghadapi suatu permasalahan, ya kan? Yang kedua adalah kurangnya kajian dalam kajian dampak ya dalam membuat suatu kebijakan yang akan diterapkan. Jadi oleh karena itu kemarin ada beberapa contoh ya, ini contohkan adalah terkait di awal-awal tahun ya, tahun 2025 itu ada yang pertama adalah kebijakan larangan penjualan tabung gas di pengecer ya saat itu, dan ini sangat viral sekali ya. Kita tahu tuh ada salah satunya adalah berita pembatasan gas melon bikin rakyat ngegas gitu kan. Dan 2 hari 3 hari setelah viral,
selalu langkah berikutnya adalah pemerintah Presiden Prabowo meralat kebijakan yang sebelumnya diberlakukan mengenai distribusi gas LPG 3 kilo, ya kan? Atau gas melon itu hanya bisa dibeli lewat distributor resmi dari Pertamina. Namun saat itu langsung karena ada beberapa korban ya, bahkan ada seorang nenek yang mengantri gitu kan gas sampai lama, sampai hujan-hujanan, sampai meninggal dunia gitu kan. Nah akhirnya dari berbagai kondisi tersebut pemerintah menganulir itu kan bahwa kebijakan pembelian gas melon ini bisa kembali dilakukan di pengecar-pengecar terdekat seperti itu. Jadi kebijakan baru distribusi tabung gas melon digelindingkan pemerintah Presiden Prabowo saat itu. Ya, dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Oke, baik ya, biar lebih berinteraksinya ada ya. Silahkan dari teman-teman yang ada ingin ditanyakan. Kalau tadi dari penjelasan Ibu ada yang masih belum paham. Izin bertanya Bu. Oh silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raihan Pangis Rahman. Pertanyaan saya ialah perihal apa bentuk kebijakan publik dan contoh yang dapat menjelaskan kebijakan publik itu sendiri Bu. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Raihan. Ini pertanyaan bagus ya teman-teman sekalian. Ya, tadi kan memang sudah dijelaskan terkait definisi kebijakan publik. Nah, contoh dari bentuk kebijakan publik itu apa? Nah, Bu akan menyampaikan bahwa ada beberapa contoh kan di sini atau bentuk-bentuk kebijakan. Ya, yang pertama adalah regulatori. Nah, kebijakan regulatori itu apa? Yaitu adalah bentuk kebijakan yang mengatur perilaku orang untuk menjaga atau yang perilaku orang yang bertujuan untuk menjaga ketertiban. Ya, contohnya misalnya apa? Ada misalnya perda, teman-teman? Perda untuk tidak boleh menjual minuman keras. Ya kan ada ya, salah satu perda di beberapa daerah kan ada. Dan selanjutnya adalah redistributif. Ini adalah bentuk kebijakan yang mengatur distribusi kembali kekayaan yang ada atau mengambil kekayaan dari yang kaya lalu memberikannya kepada yang miskin. Ayo, contohnya? Contohnya misalnya apa? Penyelenggaraan asuransi BPJS. Ya, BPJS kan harus wajib untuk semuanya ya, semua kalangan. Nah, di sana ada yang miskin, ada yang kemampuan ekonominya menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah, semua wajib untuk mengikuti asuransi BPJS, ya kan? Maka bagi yang mampu, mereka membantu yang kemampuan ekonomi yang menengah ke bawah, ya kan, seperti itu. Nah, ini misalnya ini ada kebijakan asuransi mengikuti program asuransi BPJS misalnya. Ada bentuk kebijakan distributif. Nah, distributif ini apa? Kebijakan yang melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu. Contohnya apa? Ya tadi akses pendidikan gratis ya untuk semua atau untuk daerah-daerah yang terpencil, ya afirmatif, daerah-daerah yang afirmatif seperti itu. Nah, ada juga konstituen. Ini adalah kebijakan yang ditujukan untuk melindungi negara. Ya, ini berkaitan dengan ada kebijakan pendidikan militer, gitu kan, bagi usia anak SMA dan sebagainya. Seperti itu ya, Mas Raihan. Oke, ada tanggapan? Sudah cukup. Oke, baik. Selanjutnya, teman-teman, apakah ada pertanyaan lain? Oke, baik ya, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita akan ada waktunya untuk saatnya quiz time. Ya, silahkan ya. Ini kita waktunya quiz time. Nah, silahkan teman-teman akses ya. Nanti ini join di myquiz.com atau ini linknya sudah Ibu bagikan ya. Tadi sudah Ibu bagikan di grup. Silahkan join dulu, masukkan kodenya. Oh, sudah ada yang masuk. Nah. Oke, ya. Yuk, silahkan join dulu. Tuliskan namanya ya, jangan lupa namanya. Nanti Ibu akan beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan kuisnya. Silahkan semuanya bergabung terlebih dahulu. Masih ada 7 partisipan. Oke, Ibu tunggu ya. Masih ada 10 partisipan. Oke, semuanya bergabung. Yuk.
Oke, masukkan kodenya 732446. Oke ya, Ibu mulai ya. Ibu akan mulai 1 dalam hitungan sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, 1 menit lagi. Oke ya teman-teman, waktunya sudah habis, mohon maaf. Sudah 5 menit. Oke, kita lihat hasilnya. Siapakah yang mendapat peringkat pertama? Wah, selamat buat Dela Yunita. Ya, selamat ya yang sudah memenangkan kuis pada hari ini. Next ya, nanti ada kuis-kuis lain di pertemuan berikutnya. Oke. Oke ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada tugas individu ya buat teman-teman, nanti silahkan mengerjakan atau mereview ya, meringkas kembali materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini, ditulis di kertas folio bergaris ya, seperti biasa, dan nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya, seperti itu. Oke, baik. Mungkin demikian ya yang bisa Ibu sampaikan pada materi pada kuliah pada pertemuan kita pada hari ini. Ya, selagi semangat terus semangat untuk belajar dan selamat beraktivitas. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.